Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayati akan menjawab pertanyaan magang hari ke-17. Jawablah pertanyaan mengenai kegiatan bermain baca-bacaan berikut ini. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu adalah aktivitas yang menggabungkan pembelajaran membaca dan bermain yang bertujuan untuk menumbuhkan minat baca pada anak melalui pendekatan yang menyenangkan. Lalu jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu mengenal huruf, membaca kata-kata sederhana, dan membuat kalimat pendek. Apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Yaitu untuk menumbuhkan minat baca pada anak melalui pendekatan yang menyenangkan, seperti itu. Kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Yaitu pada saat kegiatan inti selama sesi kelas berlangsung, sebagaimana bagian rutin program pembelajaran bimbang. Mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Yaitu karena kegiatan ini penting untuk membangun fondasi anak yang kuat pada anak-anak, karena minat baca yang tinggi adalah kunci untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang lainnya di masa yang akan datang. Lalu, apa tujuan yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yaitu motivator mengevaluasi tingkat pemahaman anak terhadap materi apa yang mereka baca dan apa yang dibaca, keterlibatan mereka dalam kegiatan serta perkembangan anak-anak tersebut. Bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Yaitu melibatkan penggunaan alat bantu serta buku gambar, permainan kata, dan media lainnya yang menarik bagi anak, dan motivator aktif memberikan reward atau motivasi kepada anak. Apa dampak jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Anak mungkin kehilangan keterampilan minat secara alami. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam membaca dan memahami teks di kemudian hari. Lalu jawablah pertanyaan mengenai kegiatan teori jam bandul berikut ini. Jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Konsep pada pendidikan yang mengacu pada pergerakan minat anak yang bisa berubah-ubah seperti gerakan pendulur. Contohnya, seorang anak mungkin tertarik pada satu aktivitas tetapi beralih ke aktivitas yang lainnya yang lebih menarik perhatiannya. Teori yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan kegiatan yang menjadi prioritas di bimbang. Apa tujuan penerapan teori jam bandul? Yaitu tujuannya adalah agar anak tidak merasa bosan dalam proses belajar, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Lalu anak dan motivator bahagia karena sama-sama mencapai tujuan yang diinginkan. Kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Pada saat kegiatan inti dan pada saat anak merasa bosan dan tidak tertarik dalam aktivitas, motivator dapat mengubah aktivitas untuk menjaga keterlibatan anak dalam proses belajar mengajar. Bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Yaitu motivator bisa menerapkannya dengan menyediakan berbagai macam aktivitas dan biarkan anak memilih aktivitas sesuai minatnya. Ketika anak mulai menurun, motivator bisa mengalihkan ke aktivitas lain yang lebih melingkup pembelajarannya. Seperti itu. Bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul,
Mungkin anak merasa bosan dan anak tidak tertarik pada aktivitas belajar yang bisa menghambat minat dan keterampilan mereka. Apa dampak jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Dampaknya yaitu proses membimbangkan tidak terwujud, anak dan motivator tidak menikmati proses belajar mengajar, merampas hak anak karena tidak melibatkan bermain sambil belajar, minat baca dan minat belajar yang sulit berkembang dan tidak mau mengulang apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.